Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu alladzi an'ama alaina bi irsali habibihil mustafa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li utammima sa'adatil quswa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Di siang hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan hidup yang insya Allah semua kita dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur atas segala situasi dan kondisi yang telah diciptakannya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, kita laksanakan di tempat ini, insya Allah menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan atas seorang pemimpin besar revolusi peradaban umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja di antara umatnya yang insya Allah senantiasa mensiarkan, memperjuangkan, dan sekaligus mengamalkan segala ajaran-ajarannya. Insya Allah termasuk kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Selanjutnya sebagai khatib saya sampaikan wasiat untuk saya dan kita semua, mari tingkatkan senantiasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa, mudah-mudahan di satu titik hari yang menentukan nanti, ketika akan berpisahnya jasad dengan ruh kita, kita semua dan seluruh keluarga kita dengan izin Allah, dengan doa yang mudah-mudahan dikabulkan Allah, kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah agama yang senantiasa memberikan fenomena di antara agama-agama yang lain. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita melihat fenomena ibadah kita di masjid-masjid ini, di masjid-masjid Allah. Kalau agama lain ada yang sepekan sekali, ada beberapa hari sekali, namun di masjid-masjid Allah, masjid-masjid atau rumah-rumah ibadah umat Islam ini, 5 waktu dalam sehari semalam dikunjungi, didatangi oleh umat untuk mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah, melepas kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini sangat mungkin untuk kita mengkaji ulang apa dan bagaimana masjid-masjid ini di tengah-tengah umat Islam. Kita tahu bagaimana Rasulullah ketika melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, hanya beberapa kilometer lagi sampai di kota Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar beserta kaum muslimin yang ada saat itu singgah di satu desa. Kemudian di desa itulah Rasulullah mendirikan rumah ibadah yang pertama dalam sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu Masjid Quba
Jadi Rasul pertama yang dilakukan adalah membangun masjid sebagai sumber pusat dakwah, pusat untuk umat kembali ke jalan Allah, untuk mengingatkan manusia selalu mengingat kepada Allah, yaitu masjid, tempat bersujud kita kehadirat Allah. Kemudian setelah Nabi masuk ke kota Madinah pun, unta Rasulullah yang disetop diminta berhenti oleh beberapa sahabat Ansor yang meminta Rasulullah untuk singgah di rumah beliau, di rumah mereka. Rasulullah mengatakan, biarkan unta ini berhenti menurut petunjuk Allah. Kemudian di satu tempat sebidang tanah yang kosong, unta Rasulullah menjerung, berhenti. Kemudian disitulah Rasulullah bertanya, tanah siapa ini? Dijawab, ini tanah adalah tanah anak yatim. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk membayar tanah ini, membeli tanah ini, yang kemudian Rasulullah membangun masjid di tempat itu yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Jadi kembali Rasulullah ketika di Kuba singgah, menginap di situ, membangun Masjid Kuba, kemudian masuk ke kota Madinah. Yang awal dilakukan oleh Rasulullah juga membangun masjid. Kemudian apalagi berhubungan dengan masjid, ketika Futuh Mekah, Rasulullah yang dari kota Mekah berhijrah dengan ancaman kematian, dengan teror, intimidasi, dengan siksaan-siksaan kepada umat Islam saat itu. Maka kembali ketika umat Islam sudah cukup kuat kembali ke kota Mekah, maka Rasulullah menghadapi orang-orang Mekah begitu ketakutan umat Islam. Rasulullah dan umat Islam akan mengadakan pembalasan. Apa yang disampaikan dari Rasulullah? Rasulullah berpidato, siapa-siapa saja penduduk Mekah yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumah Abu Sufyan, maka mereka akan aman. Kembali lagi Rasulullah menyatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang aman. Kembali Rasulullah mengutamakan masjid. Jadi dari masjid ke masjid inilah Rasulullah berdakwah. Maka mari sekarang kita sebagai umat Rasulullah, kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Utamakan masjid sebagai sumber pertemuan kita. Kemudian begitu banyak umat Islam secara kuantitas kita lihat memenuhi masjid-masjid Allah ini pada awal-awal Ramadan. Namun sayangnya ketika di pertengahan dan akhir kita melihat bagaimana kualitas umat Islam. Disitulah kita melihat di akhir Ramadan kualitas umat Islam yang sebenarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang menjadi kriteria atau karakteristik dari jamaah masjid ini? Maka Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian tetap menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kriteria jamaah masjid yang hakikatnya menjadi jamaah masjid yang dimuliakan Allah. Jadi bukan sembarang orang yang masuk di dalam masjid setelah masuk memiliki kriteria ini. Maka dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila kamu melihat seorang yang biasa melaksanakan ibadah di masjid, maka Rasulullah mengatakan, bersaksilah kalian atas mereka
bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Ada satu kisah juga ketika Rasulullah sering mendapati ada seorang ibu, seorang wanita yang biasa menyapu, membersihkan lingkungan masjid. Kemudian satu hari Rasulullah tidak mendapatinya lagi. Rasulullah bertanya, kemana ibu yang biasa menyapu masjid ini, membersihkan masjid ini? Warga mengatakan, dia sudah meninggal, wahai Rasulullah. Kenapa aku tidak diberitahu, kata Rasulullah, meninggalnya ibu yang membersihkan masjid ini? Kalau aku diberitahu, niscaya akan aku datang untuk menyolati, mengimami sholat untuk jenazah almarhumah tadi. Maka Rasulullah bertanya, di mana makam ibu ini? Maka ditunjukilah makam. Kemudian Rasulullah melakukan sholat di atas makam si perempuan yang suka membersihkan masjid. Betapa mulia orang-orang yang hanya membersihkan masjid saja, begitu mulia di hadapan Rasulullah. Sampai Rasulullah menyempatkan diri untuk melakukan sholat jenazah di atas kuburnya. Bagaimana lagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ini dengan tujuan mencari rahmat Allah, menginginkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka inilah yang dituntut, keikhlasan kita di dalam memakmurkan masjid-masjid. Bahkan para pengurus-pengurus masjid yang mulia juga haruslah didasarkan kepada keikhlasan untuk ibadah karena dan untuk Allah, bukan karena yang lain. Saya pernah bertanya kepada Kiai Haji Yajir, sesepuh ulama yang berada di Masjid Jogokarya, apa resepnya ketika satu masjid secara klasik terjadi silang sengketa di antara pengurus? Bagaimana cara mengatasinya? Maka satu-satunya jalan menurut Kiai Yazir itu adalah ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Tanpa keikhlasan kita mengurus satu rumah Allah ini sulit untuk kita bisa solid dan kompak. Maka sering kita dengar kalau ada pergantian DKM yang baru, biasa suka ada itu pengurus yang lama pindah masjid. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak disukainya, pindah masjid lain. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Seseorang yang mengurus masjid ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Masya Allah. Jangan lagi kita bercentang pernang urusan-urusan ikhtilaf, karena kita semua disatukan Allah di dalam masjid ini. Bagaimana kita tengok ketika kita sholat di Masjidil Haram, baik ketika umrah maupun ibadah haji kita, jutaan umat dari berbagai mazhab, dari berbagai macam negara, dari berbagai macam budaya. Ketika kita sampai di sana, kita sholat, hanya satu imam yang kita ikuti dan kita taati. Imam itu takbir, kita takbir. Tidak ada yang protes ketika imam tidak melakukan qunut di waktu subuh. Tidak ada yang komplain. Biasa di daerah saya melakukan qunut, kenapa di sini tidak? Mereka ikut saja. Disitulah menunjukkan kesatuan dan persatuan umat. Minal masjid ilal masjid, dari masjid Haram Makkah ke masjid Madinah juga sama. Jutaan umat melakukan itu tanpa ada komplain sedikit. Inilah menunjukkan kesatuan dan persatuan umat Islam di bawah naungan masjid-masjid Allah. Tetapi sayangnya begitu pulang ke tanah air, kembali lagi bercentang perenang tentang urusan-urusan yang tidak prinsip, dengan mudah mengkafirkan, membid'ahkan segala macam saudara-saudaranya. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Saya ingat satu saat Rasulullah, ketika Rasulullah selesai memakamkan seorang jamaah, Rasulullah berseru atau menggumam, aku rindu saudara-saudaraku, aku rindu saudara-saudaraku, aku rindu saudara-saudaraku, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa lagi yang kau maksud saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Lah, antum min ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian bisa seperti ini wajar karena kalian hidup bersamaku, seorang nabi, seorang rasul.
kalian menyaksikan mukjizat-mukjizat Allah, kalian ikut berperang, berjihad bersamaku. Wajar kalau kalian seperti ini. Kalian beriman kepada Allah, kalian taat kepadaku. Yang aku maksudkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa kepadaku, tidak pernah hidup bersamaku, tidak menyaksikan jihadku, tidak menyaksikan mukjizat-mukjizat itu turun. Mereka jauh setelah ini, mereka taat, mereka tunduk, mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku. Mereka lah yang aku maksud saudara-saudara. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah yang tidak pernah hidup di zaman Rasulullah, tidak pernah melihat wujud Rasulullah, tidak pernah menyaksikan mukjizat-mukjizat turun? Kitalah umat Islam ini yang tidak pernah kita tahu siapa Rasulullah, wujudnya, wajahnya, kecuali hadis-hadisnya. Tetapi kita cinta kepada Rasulullah, kita makmurkan rumah-rumah Allah atas sunnah-sunnahnya, atas perintah-perintahnya. Kita cintai Rasulullah. Kitalah yang dimaksud oleh Rasulullah saudara-saudara yang dirindukannya. Kenapa kita bercentang perenang? Kita saling menghujat, kita saling memaki, kita saling mengkafirkan, kita saling membid'ahkan. Padahal kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah. Sekali lagi saya sampaikan di media ini, ucapan saya mungkin sudah berpuluh kali saya sampaikan. Meyakini apa yang kita jalankan dalam ibadah kita adalah benar, itu adalah kewajiban kita. Bagaimana mungkin kita lakukan sesuatu yang tidak kita yakini benar? Maka meyakini sebagai suatu kebenaran adalah sebuah kewajiban. Tetapi ketika kita menganggap bahwa paham yang kita bawa ini adalah satu-satunya paham yang paling benar, di luar keyakinan kita itu adalah salah, ini juga menjadi salah besar. Bisa jadi apa yang kita yakini yang sekarang ini benar, hadis-hadis kita pedomani dengan benar, menurut ulama-ulama lain ada kedaifan di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, yang mereka anggap benar menurut ulama-ulama kita, oh hadis ini ada ilatnya, oh hadis ini dhaif. Jadi mari sepanjang kita memiliki dalil, mari kita saling menghormati, kita saling mendukung. Kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan, kata Nabi, bagaikan sebuah bangunan yang saling kokoh mengokohkan, bukan yang saling merubuhkan. Inilah yang dibutuhkan oleh jamaah masjid yang dikatakan tadi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tanpa dikontaminasi dengan kemusyrikan, beriman kepada hari akhir tanpa beriman kepada hari-hari yang lain, yang menimbulkan ketakutan kita. Kita hanya beriman bahwa dunia ini akan hancur, dihancurkan Allah, dan akan dikembalikan, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Kemudian orang-orang yang berjamaah di masjid, orang-orang yang tetap selalu menegakkan sholat selama 5 waktu sehari semalam, ditambah yang sunnah-sunnah. Kemudian juga menunaikan zakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah walam yakhsha illallah, orang-orang yang senantiasa mengkhidmatkan dirinya di dalam masjid-masjid Allah, bertafakur kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah merasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membunuh rasa takut dari umat Islam ketika umat Islam sudah meyakini bahwa hanya Allah saja yang patut ditakuti. Penjajahan demi penjajahan, pembantaian demi pembantaian di seantero bumi ini, bahkan saat ini masih juga berlaku. Genosid di Gaza, namun sejauh ini belum ada yang mampu menumbangkan ruhul jihad umat Islam, karena mereka lahir dari jamaah masjid ini. Maka jangan pernah takuti umat ini untuk tidak berbicara politik, untuk tidak berbicara kebenaran di dalam masjid-masjid Allah, karena masjid-masjid Allah ini seyogianya memang untuk multidimensional, multi kegiatan, multi aktivitas, pendidikan, edukasi segala macam. Bahkan di zaman Rasulullah, masjid digunakan untuk mengikat tawanan-tawanan perang.
Masjid dipakai untuk latihan ilmu bela diri, ilmu perang. Bukan hanya untuk sujud saja, ibadah-ibadah mahdoh saja. Ini kita mereduksi, mengeliminir fungsi masjid itu sendiri. Mari sekali lagi, ayat dalam surat At-Taubah ini kita tekuni bahwa kitalah ya, yang dimaksud masuk ke kriteria jamaah masjid. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kita tidak boleh takut kepada pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan hubungan antar kita ya, yang saat ini adanya pembegalan nasab, usaha-usaha menjauhkan umat Islam dari para habaib, dari para kiai, diadunya kiai dengan habaib. Mari kita sikapi dengan benar bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah rela ridho. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan tinggal diam kepada kita sekalian umat Islam sebelum kita mengikuti milah-milah mereka. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demi masa, sesungguhnya umat manusia ini berada dalam kerugian yang nyata kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita semua saling nasihat menasihati, baik di dalam kebenaran maupun di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah dalam khutbah kedua ini fokuskan hati dan pikiran kita semua untuk bermunajat kepada Zat yang Maha Gagah dan Maha Perkasa, yang Maha menentukan. Dialah yang mampu menciptakan segala yang tiada menjadi ada. Dialah Zat yang mampu menghancurkan seluruh apa yang ada menjadi tiada. Dan dia pula yang mampu menciptakannya kembali, mengadakannya kembali setelah kehancurannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad rabbil fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami sadar bahwa kami semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hambamu yang dhaif, hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang perlu berdosa ya Allah.
Betapa banyak kemunkaran, kemaksiatan, kelalaian yang pernah kami lakukan sejak kecil hingga kini ya Allah. Tanpa ampunan-Mu kami semua termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Engkau adalah zat yang pernah berfirman dengan firman-firman suci-Mu bahwa Engkau akan mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang memohon ampun kepadamu. Sebanyak apapun dosa-dosa makhluk-Mu ya Allah, janji-Mu pasti benar ya Allah. Kami datang menghadap-Mu untuk memohon ampun, mohon taubat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula dosa kedua ibu bapa kami ya. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kami kecil ya Allah. Ampunkan pula dosa ya Allah para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula dosa orang-orang yang telah mewakafkan sebagian hartanya untuk Masjid Al-Manar ini ya Allah, yang telah memakmurkannya, yang telah mengurusnya, dan orang-orang yang senantiasa memikirkan kemaslahatan umat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa para pemimpin-pemimpin kami dari kaum muslimin, kaum muslimat ya Allah. Berilah petunjuk-Mu kepada mereka ya Allah yang masih berkuasa memimpin saat ini ya Allah, agar Kau beri petunjuk, taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar mereka bisa menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, bersihkanlah negeri ini dari para kaum munafikun ya Allah, bersihkanlah negeri ini dari para pengkhianat agama dan pengkhianat bangsa ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat negeri ini untuk bangkit ya Allah, untuk melawan penjajahan dari jenis apapun ya Allah. Kuatkan ukhuwah umat Islam ini ya Allah, kuatkan ukhuwah umat Islam ini ya Allah, untuk membangun negeri dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina ya Allah. Turunkanlah bala bantuan-Mu ya Allah. Turunkanlah para malaikat-Mu ya Allah, sebagaimana Kau turunkan di Badar ya Allah, agar Kau tolong saudara-saudara kami di Gaza dari pembantaian kaum laknatullah alaihi Israel, Benyamin Netanyahu dan seluruh bala tentaranya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa, seluruh doa-doa kaum muslimin di muka bumi ini ya Allah. Kabulkanlah doa para ulama-ulama ya Allah yang dekat kepada-Mu di seluruh muka bumi ini ya Allah, untuk kemenangan Gaza, untuk kemenangan Palestina ya Allah, untuk kemenangan kaum muslimin, pembebasan Al-Aqsa ya Allah. Ya Allah, kabulkan pula untuk kehancuran Benyamin Netanyahu dan seluruh bala tentaranya ya Allah, serta kaum yang bersekutu dengan mereka ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami semua jalan yang lurus, agar kami dapat mengenal kebenaran itu benar dan kejahilan adalah kejahilan ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk melaksanakan dan menghindarinya ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami semua jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai ya Allah. Matikan kami semua kelak bila kematian sudah jauh lebih baik dari kehidupan kami ya Allah. Matikan kami, seluruh keluarga kami ya Allah, dalam keadaan membawa iman dan amal yang Kau terima ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata waz zalimin wa dammir a'da'aka 'ada'adin. Allah Rabbana ta'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna